Dan untuk membahas lebih lanjut terkait PP nomor 28 tahun 2024 ini, kita akan berbincang dengan Kabirokom dan juga Pelayanan Publik Kemenkes Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Bu Nadia. Sore, Mbak Nadia. Salam sehat. Ya. Bu Nadia, PP 28 tahun 2024 ini akhirnya diterbitkan pemerintah. Kalau kita tahu sebelumnya ini sudah direncanakan dalam beberapa waktu yang lalu, Bu. Kenapa baru sekarang diterbitkan? Apakah memang urgensinya sudah semakin parah? Apa gimana nih, Bu? Ya, jadi PP ini tentunya sangat dibutuhkan ya sebagai turunan daripada Undang-Undang 17 tahun 2023. Nah, kita tahu bahwa PP ini artinya menjadi penting ya karena kemudian dia mencabut ada 26 peraturan pemerintah dan ada 5 perpres ya. Nah, ini yang tentunya salah satunya kita melihat berbagai macam PP yang sudah ada itu kemudian direview sebagai turunan daripada pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2023. Selama ini ada kendala tapi Kak Bu untuk perencanaan terkait dengan PP 28 2024 ini? Karena sebenarnya wacananya sudah dari 2019 ya Bu Nadia, tapi baru bisa direalisasikan sekarang. Ya, sebenarnya karena kan PP ini kan merupakan gabungan ya, tentunya berbeda dengan PP yang sebelumnya. Kita tahu memang ada PP tentang rokok, PP tentang pengaturan garam, gula, dan lemak ya, tetapi atau PP lainnya, tetapi ini kan menjadi satu dan memang begitu menjadi satu dan menyesuaikan dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 ini perlu harmonisasi yang cukup banyak ya antar kementerian dan kita tahu ini kan hampir 1.700 pasal ya Mbak Nadia, Mbak Jessica ya untuk PP ini dan pasti dibutuhkan waktu ya untuk pembahasannya. Baik, Bu Nadia, nanti bagaimana aturan ini akan berjalan, seperti apa penerapan dan tentunya pengawasannya di lapangan? Ya, jadi memang kalau kita lihat kembali lagi PP ini adalah amanat untuk kementerian lembaga maupun kementerian non lembaga. Nah, jadi memang kalau dilihat di aturan maka PP ini sudah mengatur secara teknis ya, misalnya bagaimana kita mengatur kadar garam, gula, lemak ataupun pengaturan untuk cukai pada misalnya makanan berpemanis dalam kemasan ataupun juga pangan-pangan untuk memberikan informasi berapa kadar garam, gula, dan lemak yang ada termasuk pada pangan siap saji. Nah, ini tentunya akan ada turunannya dan turunan aturan yang lebih teknis ini sesuai dengan tugas dan fungsi daripada baik itu kementerian misalnya Kementerian Kesehatan bidangnya apa, kemudian kalau kita lihat nanti Kementerian Perindustrian seperti apa perannya, atau misalnya Badan POM nanti ya dalam hal pengaturan untuk pencantuman label kadar gizi dan kadar kandungan garam dan lemak. Jadi PP ini akan dikawal bersama dan tentunya kalau kita berbicara mengenai pengawasan itu akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk juga pemerintah daerah ya dalam hal ini karena kan beberapa penerbitan izin itu juga merupakan kewenangan pemerintah daerah. Oke, nantinya akan ada aturan turunan lebih lanjut yang akan mengatur lebih detail terkait kandungan-kandungan dari apapun yang nanti akan diedarkan ke masyarakat. Bu Nadia, pertanyaannya bagaimana nanti cara mengawasinya, Bu? Ya, mekanisme ini tentunya selain dari aturan yang ditetapkan, tentunya kan harus ada law enforcement-nya ya untuk bagaimana aturan ini bisa kita betul-betul jalankan. Nah, sebenarnya di dalam PP ini sudah ada juga ya bahwa kalau kemudian tidak sesuai dengan pasal-pasal yang diatur, itu misalnya izinnya bisa dihentikan, produksinya bisa dihentikan ya. Jadi ini juga sebenarnya sudah sebagian kita atur di dalam peraturan pemerintah ini dan ini bisa kemudian menjadi tentunya dukungan daripada aparat penegak hukum ya ataupun juga seperti OPD seperti Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Baik, aturan sudah diteken begitu ya, tinggal nanti penerapan implikasinya di lapangan seperti apa, termasuk juga dengan pengawasannya. Nah Bu, tapi sebelumnya sejauh mana sih sosialisasi dengan pihak produsen sejauh ini? Apakah mereka memang sudah benar-benar mengerti untuk nantinya menerapkan aturan ini?
Ya, tentunya mungkin kita harus melakukan sosialisasi lebih teknis ya, karena mengingat kan, kita ketahui bahwa, pada awal pembentukan Undang-Undang Kesehatan, kita kan sudah mengundang stakeholder-stakeholder terkait, tentunya, para produsen-produsen ini ya, pada waktu pembentukan undang-undang. Dan pada saat, kemudian penyusunan, peraturan pemerintah pun secara teknis kita berdiskusi untuk mendapatkan masukan dari semua stakeholder, termasuk juga produsen maupun juga tentunya para ahli kesehatan dan juga masyarakat. Nah, nanti, kita kan melihat ya apakah, kita perlu turunan lebih teknis dan sepertinya kita masih akan menyusun, turunan yang lebih teknis dalam bentuk Permenkes. Nah, dari saat Permenkes ini jadi tentunya sosialisasi akan, kita lakukan dengan mengundang para stakeholder tadi tentunya. Iya, Bu Nadia, tapi pemerintah ini kan sudah berkoordinasi dengan produsen. Tapi kenyataannya, Bu, kalau kita di lapangan, kita lihat ya, Bu ya, banyak UMKM ini mereka membuat produk makanan ataupun minuman tanpa menyertakan ingredients-nya, Bu. Bahkan kita juga kadang tidak tahu seberapa banyak natrium ataupun gula yang terkandung dalam hasil produksi dari mereka itu. Apakah nanti pengawasannya akan sampai situ juga, Bu, atau seperti apa? Iya, ke depan kita akan sampai ke sana ya, ke, UMKM, tapi tentunya kita lakukan secara bertahap ya, untuk misalnya pangan olahan ini juga, tentunya kita mulai dari, penjual-penjual ataupun juga restoran-restoran yang besar ya untuk kemudian memberikan informasi ini. Nah nanti, tentunya secara bertahap, industri-industri UMKM pun, setelah melalui sosialisasi dan tidak ada pendampingan ya untuk kemudian mereka bisa mengukur juga berapa kadar garam, gula, lemak dan bagaimana kemudian mencantumkan, produk di produknya, itu juga pasti akan ada pendampingan dulu sebelum, tentunya, penindakan ya kalau kemudian, masih tidak melakukan, apa yang sudah kita tetapkan di dalam PP maupun, Permenkes. Bu Nadia, apakah memang ditekannya PP ini menjadi hal yang urgensi juga karena melihat dampak-dampak dari penggunaan gula, garam, dan lemak yang berlebihan sehingga menimbulkan berbagai penyakit seperti diabetes ataupun juga gagal ginjal bahkan sampai ke anak-anak ya, Bu? Ya, kalau kita lihat dari survei kesehatan Indonesia yang kita lakukan 2013 ya, bahwa konsumsi garam, gula, lemak masyarakat Indonesia itu memang hampir 80% sampai 90%, terutama di daerah-daerah tertentu itu melebihi dari kadar yang seharusnya. Nah, kita tahu bahwa kalau kemudian konsumsi ini berlebihan dan bahkan sudah dimulai pada usia anak-anak, itu tentunya akan menimbulkan faktor resiko. Kita tahu garam, gula, dan lemak ini merupakan faktor risiko dari penyakit tidak menular. Nah, inilah tentunya yang berusaha ya kita cegah dengan berbagai aturan-aturan untuk bisa kita menurunkan sebenarnya prevalensi penyakit tidak menular. Nah, kita tahu bahwa kalau garam itu pasti sangat erat kaitannya dengan hipertensi, kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit stroke. Kalau kemudian gula itu dengan penyakit diabetes ya, dan kita tahu juga penyakit diabetes akan menjadi sumber untuk penyakit lainnya seperti penyakit ginjal, kemudian penyakit mata ya seperti itu. Nah, tentunya kan hal-hal ini yang berusaha kita cegah dengan bagaimana memastikan konsumsi masyarakat Indonesia itu betul-betul terkendali untuk kadar gula, garam, lemaknya sesuai dengan aturan ya, artinya sesuai dengan kadar yang seharusnya. Bu Nadia, kalau kita lihat di media sosial ya Bu, akhir-akhir ini sering sekali Bu, ini lewat di TikTok saya ataupun di Instagram saya. Itu tuh judulnya terkait bocil-bocil kena gagal ginjal. Kalau dari Kementerian Kesehatan memang datanya seperti apa sih Bu dari tahun ke tahun? Memang ada peningkatan Bu? Kalau kita lihat ya, secara umum, kasus gagal ginjal pada anak itu, memang ada, tapi sebagian besar itu terjadi karena kelainan daripada ginjal yang mungkin terus lama-lama berkembang, dan akhirnya, menimbulkan ya gejala, gagal ginjal akut. Memang kita tahu ya gagal ginjal akut atipikal yang, kayak kita, sempat, ketahui di tahun 2022 itu memang kasus terbanyak karena terjadi,
jumlah kasus gagal ginjal akut yang meningkat secara tajam. Nah, kami juga tidak menerima ya sebenarnya laporan peningkatan kasus gagal ginjal akut secara signifikan ya. Mungkin pada rumah sakit tertentu terlihat adanya peningkatan kasus tersebut, tapi mungkin karena mereka ini adalah rumah sakit rujukan utama ya, sehingga memang kasus-kasus yang sudah berat atau kasusnya penuh penanganan lanjut itu dirujuk ke rumah sakit ini. Nah, tapi ini secara nasional kita tidak melihat adanya kasus seperti ini. Dan yang pasti adalah sebenarnya konsumsi daripada gula, garam, lemak yang melebihi dari batas seharusnya dan dalam periode waktu yang cukup lama. Kita tahu kalau kita biasa minum yang lebih manis, kalau kita kemudian gulanya kurang dari yang takaran kita, maka kita akan merasa kurang manis kan. Nah, itu akhirnya nanti akan menjadikan tadi terus-menerus konsumsi gula kita menjadi lebih tinggi. Bu Nadia, tadi kan Bu Nadia mengatakan mengenai sosialisasi yang harus terus dilakukan secara masif begitu ya. Mungkin melalui program ini silakan Ibu sampaikan kepada para produsen ataupun juga konsumen yang mungkin sudah terbiasa dengan kadar berlebih sebelumnya. Pentingnya untuk pembatasan ataupun juga mengenai aturan ini silakan Bu digaungkan lagi seperti apa? Ya, ini adalah tugas kita bersama ya untuk kemudian menjaga generasi kita ke depan maupun juga kita nanti di masa lansia itu memiliki angka harapan hidup yang cukup panjang, tapi juga kualitas hidup yang baik ya. Artinya tidak di masa lansia kita menjadi sakit-sakitan. Lebih baik kita di usia lansia itu bukan setiap hari datang berobat ke rumah sakit ya, tapi justru menikmati lansia kita dalam kondisi yang lebih sehat. Dan ini bisa kita lakukan banyak hal yang bisa kita jadikan benchmark ya, terutama negara-negara yang sudah menerapkan bagaimana mengatur sebenarnya lebih pada mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku dalam hal konsumsi garam, gula, dan lemak. Dan kami berharap ini tentunya didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para produsen, baik dari produsen skala besar sampai dengan produsen UMKM. Oke, kita akan tunggu untuk aturan teknis terkaitnya, Bu. Bagaimana nanti kelanjutannya, karena ini akan berdampak ya, Bu, bagi masyarakat dan juga produktivitas dari masyarakat kita di masa mendatang. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, selaku Kabirokom dan Pelayanan Publik Kemenkes Indonesia sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.